Pengacara Rudiana ingatkan para terpidana kasus Vina, hati-hati kalau bicara. Ayah Eki, itu Rudiana kembali tertuduh dalam kasus Vina. Namanya kembali disebut dalam sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Dalam bukti baru atau novum disebutkan, Ibtu Rudiana terlibat dalam penganiayaan terhadap 6 terpidana. Menurut pengakuan mereka, terpidana kasus Vina, di PK kemarin kami sebut ada 3 nama ya, 3 nama itu salah satunya Rudiana. Jelas itu di dalam memori PK kami sebutkan kemarin. Nama Rudiana itu berdasarkan pengakuan daripada terpidana, ikut menyiksa, kata tim kuasa hukum dari Peradi, Jutek Bongso, dikutip dari tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Menanggapi novum baru itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif tegas membantah. Elza mengklaim memiliki bukti video yang juga pernah diputar dalam persidangan. Saya akan luruskan dengan tegas itu tidak benar, karena saya punya bukti pertama kali masalah video itu pernah diputar di persidangan, katanya. Menurut Elza, video itu berisi pengakuan terpidana Jaya sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan, BAP. Itu pertama kali sebelum dilakukan BAP. Dari mana Jaya itu membujuk siapa ya lupa namanya itu dan itu diputar di pengadilan, jelasnya. Elza menegaskan, bukti video itu saat ini disimpan olehnya. Selain video, Elza juga mengklaim memiliki bukti berupa foto yang menunjukkan tampang para terpidana bersih, tidak ada luka-luka bekas penganiayaan. Foto itu diambil saat penyerahan para terpidana dari tim yang mengamankan kepada Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Terus kemudian setelah diserahkan waktu penyerahan itu mereka difoto semua. Fotonya ada, berita acaranya ada dan mereka dalam keadaan bersih, tidak ada pemukulan. Tidak ada seperti foto-foto yang sangat ramai disebarkan, bebernya. Elza pun tegas mengingatkan agar kubu 6 terpidana kasus Vina berbicara sesuai fakta. Jadi saya bilang, hati-hati kalau bicara yang fakta benarnya, tegasnya. Sebelumnya, 6 terpidana kasus Vina di Cirebon telah menghadapi sidang PK perdana di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu. Ke-6 terpidana yang menjalani sidang PK yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Dalam sidang itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Depan Peradi, mengungkapkan, adanya bukti baru yang dianggap bisa mengubah jalan perkara. Otto menjelaskan, bukti baru atau novum tersebut berkaitan dengan kesaksian Liga Akbar yang baru ditemukan dan sebelumnya tidak diungkap dalam persidangan. Coba bayangkan, seorang dede menjadi saksi katanya di situ, termasuk Liga Akbar menyatakan di dalam babnya. Dia melihat satu peristiwa yang mengarah kepada adanya pembunuhan berencana ini. Padahal pada waktu itu fakta itu tidak ada, kata Otto saat diwawancarai media setelah sidang, Rabu petang, dilansir tribunjabar.id. Otto menuturkan, kesaksian Liga Akbar ini baru diketahui belakangan dan menjadi dasar pengajuan PK. Kalau Liga Akbar tidak menceritakan, hakim pasti memutus bebas. Tapi kemudian hal itu baru kita ketahui sekarang, bebernya. Keadaan yang baru ini kami gunakan sebagai novum, sebagai bukti yang baru yang sebenarnya dulu itu sudah ada tapi baru ditemukan sekarang, sambungnya. Ucil meratap di balik jeruji minta sang ibu kuat. Jelang sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, momen haru terjadi antara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan ibundanya. Beberapa jam sebelum sidang PK dimulai, Ibunda Ucil mendatangi putranya yang berada di ruang tahanan sementara. Di momen tersebut, tangis haru pun pecah ketika Ibunda Ucil bertemu putranya. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adapun sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi hadir bersama 5 terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon. Pantauan tribun di lokasi, Ibunda Rivaldi langsung menghampiri ruang tahanan yang berada di sisi belakang gedung pengadilan. Melihat kehadiran sang ibu, Rivaldi segera mendekat meski hanya bisa berinteraksi dari balik jeruji besi. Momen tersebut tak luput dari perasaan yang penuh emosi, di mana Yanti terlihat menetaskan air mata saat bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Saya terharu, baru pertama kali ketemu lagi setelah terakhir lebaran,
Kalau pesan yang disampaikan ke Rivaldi, saya minta dia kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Berita semangat juga buat anak saya, ujar Yanti dengan suara bergetar, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Yanti juga menyampaikan harapannya agar ada jalan bebas bagi putranya, seraya menegaskan bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kalau Rivaldi itu memang tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, kasusnya sajam yang saya tahu, ucapnya. Diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon tiba di PN Cirebon untuk menjalani sidang PK perdana pada Rabu pagi. Ke-6 terpidana yang hadir adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan peci, ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun, satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Setelah turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang baru saja dimulai ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Di depan meja majelis hakim, Rivaldi tampak berdiri dengan tenang mengenakan kemeja putih dan peci putih, sementara terpidana lainnya masih menunggu di ruang tahanan sementara. Sikap 6 terpidana kasus Vina saat Sudirman kembali ke lapas Cirebon disorot. 6 terpidana kasus Vina Cirebon memberikan sambutan hangat kepada Sudirman saat tiba di lapas kelas 1 Cirebon, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke lapas Bancai, Bandung, sementara teman-temannya dikembalikan ke lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Yan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Yan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Yan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Tidak ada bulian ya, itu hoaks, kata Yan lagi. Menurut Yan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Yan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Dia gembira kembali ke lapas Kesambi ini ya, tadi di sana, lapas Bancai, sempat dadah-dadah sama tim kita, kata Yan lagi. Yan juga mengatakan, Sudirman sempat mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Ini nanti akan didalami oleh pihak lapas, dan akan diberikan perawatan terbaik, tandasnya. Mudah-mudahan ini cahaya untuk bebasnya 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, agar menghilangkan predikat mantan napi. Kuasa hukum Sudirman yang lain, Titin Prialianti mengatakan, dirinya sudah meminta 6 terpidana menjaga Sudirman. Saya bilang Sudirman itu di Polda jangan dikira enak, malah dia diperlakukan tidak nyaman, sempat ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin. Sebelumnya, Titin mengatakan kalau Sudirman sering dipukuli oleh teman-temannya 8 tahun lalu. Menurut Titin, Sudirman dan 6 terpidana diadu domba oleh oknum.